Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah bersama-sama dengan kami dalam program Sound Doctrine, Saat Teduh bersama dengan Wanda Dumais. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang baru memulai aktivitas, mari kita bersama-sama bersaat teduh, dan saya ingin bersama-sama dengan Anda membagikan beberapa bagian firman Tuhan untuk mengawali saat teduh Anda pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini berjudul Mencari Tanda-tanda. Saudara, di dalam Perjanjian Lama, dalam Hakim-Hakim pasal 6, saat itu diceritakan bahwa Israel menghadapi tekanan yang luar biasa dari bangsa Midian. Setiap kali orang Israel menanam atau mengusahakan sesuatu untuk makanan mereka, maka orang-orang Midian datang dan menghancurkan semua yang dikerjakan oleh orang Israel. Alkitab mencatat selama 7 tahun orang Israel berada di bawah penguasaan bangsa Midian. Dan dikatakan bangsa Midian ini banyak sekali. Mereka selalu menekan, meneror, mereka selalu melakukan ancaman-ancaman, mereka selalu merusak setiap pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Israel. Mengapa ini terjadi? Oleh karena Tuhan berfirman kepada orang Israel, mereka menyembah kepada Allah bangsa lain. Itu sebabnya Tuhan menyerahkan mereka mengalami tekanan, mengalami penjajahan, mengalami ancaman, mengalami kesulitan dari bangsa penjajah, dan mereka tidak bisa melepaskan hidupnya dari kuasa musuhnya. Tetapi akhirnya belas kasihan Tuhan terjadi dan Tuhan memanggil seorang muda yang bernama Gideon dari suku Manasye. Saudara, tapi pada saat Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi pahlawannya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan tersebut, Gideon mengungkapkan banyak sekali alasan kepada Tuhan bahwa Gideon ini masih muda, bahwa Gideon ini berasal dari suku yang paling kecil, berasal dari keluarga yang paling tidak dipandang mata di dalam suku bangsa Manasye. Jadi suku Israel itu kan ada salah satu suku yang namanya Manasye dan Efraim, yaitu yang berasal dari keturunan Yusuf. Lalu apa yang dikatakan oleh Gideon? Kalau memang engkau memanggil aku ya Tuhan, maka biarlah engkau memberikan kepadaku tanda. Kalau aku melihat tanda tersebut, maka aku yakin bahwa engkau akan memimpin aku dan membawa aku meraih kemenangan untuk menghalau musuh bangsa Midian dari hadapan umatmu Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada tanda yang diminta oleh Gideon, yaitu Gideon berkata, aku akan membentangkan bulu domba apabila Tuhan engkau melakukan sesuatu kepada bulu domba ini, maka aku percaya bahwa engkau akan menyertai aku, dan aku percaya itu adalah firman-Mu. Dua hal yang Gideon minta. Pertama, dia minta agar bulu domba semalam-malaman yang dibentangkan menjadi basah, sementara tanah yang di sekelilingnya itu kering. Dan Tuhan melakukan hal itu bagi Gideon. Hakim-Hakim pasal 6, Anda bisa membaca hal tersebut. Kemudian Gideon minta tanda yang kedua lagi untuk lebih meyakinkan. Dia katakan kepada Tuhan, biarlah bulu domba yang aku bentangkan ini kering Tuhan semalam-malaman, tapi tanah di sekeliling bulu domba ini menjadi basah.
Dan Tuhan melakukan tepat seperti apa yang Gideon minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang nyata, saat ini apa yang dilakukan oleh Gideon ini banyak ditiru oleh orang Kristen. Bahwa mereka mengikut Tuhan bukan mengikuti firman Tuhan yang tertulis, Theopneustos, dari Kejadian sampai Wahyu. Firman yang benar, firman yang absolut, firman yang tidak boleh ditambah dan dikurangi, perkataan Allah yang tepat, infallible, dan ineransi, tapi mereka cenderung mencari tanda-tanda. Jadi ketika mereka mencari pengajaran yang benar, mereka meminta tanda dari Tuhan. Bukannya mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah saudara, hal ini pernah ditegur oleh Yesus di dalam Matius 12 ayat yang ke-39. Yesus katakan bangsa yang jahat ini selalu meminta tanda. Engkau selalu ingin mencari hal-hal yang fisik, mencari hal-hal yang lahiria dari Tuhan. Kalau memang engkau benar ya Tuhan, kalau memang firman-Mu itu benar ya Tuhan, maka aku akan melihatnya secara fisik. Aku akan melihatnya secara lahiria. Nah, mereka selalu ingin mencari mujizat, mencari penglihatan, mencari nubuatan. Kalau di rumah itu tiba-tiba jangkrik bunyi, maka itu mereka katakan bahwa inilah tanda dari Tuhan. Tiba-tiba di rumah ada cicak berbunyi, maka mereka katakan itu tanda dari Tuhan. Mereka melihat gelas jatuh atau tiba-tiba pintunya, kacanya pecah, lalu mereka katakan itu dari Tuhan. Ini orang-orang Kristen mistik ini selalu ingin mencari tanda-tanda lahiria. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau sebenarnya kita menjadi orang yang seperti itu. Memutuskan untuk mencari sound doctrine adalah membuka hatimu, membuka pikiranmu, mengisi pikiranmu dengan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, mengisi dengan ajaran firman Tuhan. Jadi bukan mencari tanda-tanda yang ada, bukan mencari tanda-tanda lahiria. Memang di dalam perjanjian lama orang mencari tanda-tanda karena Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup mereka. Sekarang orang yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Roh Kudus berdiam di dalam hidupnya untuk memandu dia, untuk menuntun dia mengenal kebenaran Tuhan melalui mempelajari firman Tuhan. Amsal berkata, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bertumbuh dari hari ke hari, menjadi orang Kristen yang alkitabiah, orang Kristen yang sound doctrine, orang Kristen yang mengenal ajaran yang sehat, tidak ada cara lain, yaitu engkau mencari ajaran yang sehat itu. Bukan mencari tanda-tanda. 1 Korintus 1 ayat 22, Paulus berkata, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Bagaimana mungkin engkau mencari tanda-tanda lahiria, tanda-tanda fisik itu, mencari penglihatan, mencari nubuatan, mencari mimpi, mencari bahasa roh yang saya bilang glosolalia itu, mencari hal-hal yang sebenarnya di dalam alam roh. Ini akan menipu hidupmu. Iblis datang dalam rupa malaikat, ya. Mereka yang memberikan ajaran-ajaran yang sesat, dikatakan Mesias palsu. Mereka datang di dalam pakaian domba. Dan mereka ini tujuannya menipu umat Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
Tanda-tanda seperti ini harus engkau hindari di dalam hidupmu. Jangan cari tanda-tanda yang lahiriah. Putuskan sound doktrin berdasarkan akal yang sehat, saudara. Firman Tuhan katakan 2 Timotius 3 ayat 16 kan dikatakan bahwa segala tulisan firman Allah itu diberikan untuk mengajar kepada kita, untuk memberitahu kesalahan, menyatakan kesalahan kepada kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi jangan bergantung kepada tanda, dengar cicak bunyi, oh ini kehendak Tuhan bagi kita. Berdoa Tuhan supaya engkau memberikan tanda-tanda yang jelas kepada kami, pimpinanmu. Meminta jodoh dari Tuhan, berikan tanda Tuhan. Ke orang yang pertama kali lewat ini, berarti dia adalah calon suamiku. Orang yang pertama kali lewat di depan saya, berarti dia calon istriku. Lalu menghitung kancing, dihitung kancingnya ini. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Tiba-tiba kancing terakhir bilang, no, tidak pergi, begitu. Jadi saudara jangan bergantung kepada hal-hal tersebut, saudara. Alkitab katakan bahwa tanda-tanda lahiriah itu tidak akan membuat hidupmu menjadi kuat dan berkembang. Memutuskan mengikut ajaran yang benar, jangan melihat kepada hal-hal yang lahiriah. Seperti Gideon di dalam perjanjian lama. Memang Tuhan di dalam perjanjian lama melakukan kepada orang-orang seperti itu. Tuhan masih menampakkan diri, Tuhan masih memberikan firman, Tuhan masih memberikan tanda-tanda. Tanda bulu domba ini menjadi populer, saudara, di dalam jemaat Tuhan. Kelompok-kelompok terutama yang disebut dengan karismatik, Pentakosta, mereka mengandalkan itu bulu domba tadi. Yang dikatakan oleh Alkitab, Gideon bentangkan bulu domba. Jadi pertama Gideon bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau bulu domba ini Tuhan basah, lalu tanah yang di sekelilingnya kering, maka saya yakin ini dari Tuhan. Kemudian Tuhan lakukan. Kemudian dia tidak puas lagi, dia tanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau bulu domba ini kering, lalu tanah di sekelilingnya basah, maka ini dari Tuhan. Bukankah kita sering berkata seperti itu, sering melakukan seperti itu? Kita mencari tanda-tanda, tetapi Allah di dalam firman-Nya jelas bahwa Yesus itu adalah tanda yang paling jelas. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah kebenaran, pusat pemberitaan Injil. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sudah menebus hidup kita, yang mati bagi dosa kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup bagi Yesus. Dan Yesus bukan hanya menyatakan diri sebagai Mesias, dia mengajarkan sound doktrinnya kepada murid-muridnya. Sound doktrin dari murid-murid itu, murid-murid mendengar apa yang Yesus katakan, murid-murid menuliskan apa yang Yesus katakan. Jadi catatan-catatan firman Allah adalah bukti yang paling valid untuk kita mengenal kehendak Allah. Jangan cari kehendak Allah di dalam tanda-tanda. Jangan dengar cicak bunyi itu kehendak Allah. Jangan lihat pintu pecah itu kehendak Allah, itu jendela pecah kacanya, lalu bilang ini kehendak Allah. Berarti ini yang benar. Lalu jangan hitung-hitung kancing untuk cari kehendak Allah. Jangan mencari kehendak Allah dalam tanda-tanda lahiriah. Tapi carilah kehendak Allah di dalam firman-Nya. Firman Allah dengan jelas berkata kepada kita bahwa firman yang tertulis itu adalah kehendak Allah yang sempurna bagi kita. Saya bacakan lagi ayat tersebut. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu 66. Firman Tuhan di dalam 66 kitab, ya, maksud saya 66 kitab firman Tuhan itu, iya dan amin, tidak ditambah, tidak dikurang, merupakan firman Tuhan yang final, yang absolut, yang menjadi panduan hidup kita. Jadi disitulah kita mencari kehendak Tuhan. Itu adalah sound doktrin Yesus. Yesus tidak pernah menulis Alkitab, tetapi kata-kata lisan Yesus dituliskan oleh murid-murid menjadi legacy,
menjadi firman Tuhan yang tertulis supaya kita di masa kini boleh membacanya. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita bisa mendapat pelajaran-pelajaran, mendapat sound doctrine, ajaran-ajaran yang benar melalui catatan firman Tuhan yang tertulis. Untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan tidak hanya mengajar, tapi mengubah hidup kita, untuk membuat kita berubah dari pendirian yang salah menjadi pendirian yang benar. Anda berdiri di jalan yang salah, sekarang Anda merubah hidup Anda menjadi berdiri di jalan yang benar. Lalu firman Tuhan katakan untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi hidup kita, membuat kita menjadi benar, menjadi alkitabiah dari hari ke hari, menjadi orang Kristen yang sound doctrine, orang Kristen yang berdiri di atas pengajaran firman Tuhan yang benar, orang Kristen yang berdiri di atas ajaran yang tidak korup, ajaran yang tidak error, ajaran yang tidak berkompromi, ajaran yang tidak menyenangkan telinga manusia, tapi hanya mengajarkan firman Tuhan yang murni. Lalu dikatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan akan melatih kita. Kalau engkau ingin mengetahui kehendak Tuhan, carilah kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau ucapkan Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Blessings.